dengan waktu yang 40 menit yang kita perhitungkan, tetapi kok sudah habis. Maklumlah anak-anak. Tapi kita mulai saja anak-anak. Tadi di materinya sudah kita buatkan bagaimana kita menggambar fungsi grafik fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dengan df-nya adalah min 4 sampai dengan 2. Nana kan sudah menggambar ya? Halo Nana, udah dapat gambar? Udah, Pak. Sudah, Pak. Hah? Sudah. Sudah, Pak. Bagaimana gambarnya? Gimana? Tadi kalau kita gambar X, jika X-nya min 4, maka bayangannya 8. 8. Kalau 3? Kalau min 2? 0. Kalau min 1? 1. Kalau 0? 0. 0. Kalau 1? 3 dan 2? 8. 8. Ya, kalau kita gambar grafiknya, akan yang pertama sebagai min 1,1 ya, min 1, min 1. Sini letaknya. Kemudian 2,0, 0,0, terus min 3,3. Nah, kalau saya gambar akan seperti ini gambarnya. Nah, inilah grafik fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Nah, yang kita cari, mohon diperhatikan, saya akan membuat garis melalui titik yang di tengah ini. Yang di tengah, karena ini berpasangan. Nah, melalui titik X sama dengan min 1, kalau saya tarik garis, nah, ini garis X sama dengan min 1. Garis X sama dengan min 1 itu simetris terhadap grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x. Garis X sama dengan min 1 inilah yang disebut dengan sumbu simetri. Ya. Grafik fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x simetris terhadap garis x sama dengan min 1. Sehingga X sama dengan min 1 disebut dengan sumbu simetri. Dah, Nana? Nana? Udah, Pak. Nah, ini disebut dengan sumbu. Ya, ada yang bertanya silahkan. Halo? Ada yang bertanya? Oke, lanjut. Selanjutnya, grafik ini memotong sumbu X di 2 titik, yaitu di titik min 2,0
Jadi di min 2,0 dan 0,0. Kita sebut ini titiknya di X1, ini X2. Grafik ini memotong sumbu X di min 2,0 dan 0,0. Sehingga min 2 dan 0 ini disebut dengan pembuat nol fungsi. Ya, jadi sekali lagi min 2 dan 0 disebut dengan pembuat nol fungsi. Kenapa demikian? Karena jika X-nya kita ganti dengan 0, artinya begini. F min 2 hasilnya sama dengan 0. Demikian juga F 0 hasilnya sama dengan 0. Maka min 2 dan 0 ini disebut dengan pembuat nol fungsi. Oke, gimana anak-anak? Bisa? Anak-anak? Bisa, Pak, bisa. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya, kita lihat grafik fx sama dengan x kuadrat tambah 2x. Titik potong terhadap sumbu simetrinya tadi, nah ini merupakan titik puncak di mana y-nya adalah nilai ekstrim fungsi. Jadi jika x sama dengan min 1 adalah persamaan sumbu simetri, maka nilai ekstrimnya, dalam hal ini nilai minimumnya, nilai ekstrim adalah pada F-1. Berapa F-1? Tidak lain adalah min 1. Sehingga min 1 dalam hal ini adalah F-1 nilai terkecil dari fungsi. Saya ulangi, kalau kita lihat nilainya 8, ini fx-nya ya, 8, 3, 0, min 1, 0, 3, 8. Nah inilah nilai ekstrim fungsi. Ya, inilah nilai ekstrim fungsi. Tidak lain adalah nilai terkecil. Sehingga nanti jika X sama dengan min 1 adalah persamaan sumbu simetri, maka nilai ekstrimnya adalah F min 1. Nilainya adalah nilai ekstrim fungsi. Dalam hal ini, karena grafiknya terbuka ke atas, maka ini adalah nilai minimum fungsi. Jika F-1 sama dengan nilai minimum fungsi, maka koordinat titik baliknya adalah koordinat titik balik. Koordinat titik ini adalah min 1, min 1. Ya. Jadi koordinat titik baliknya adalah min 1, min 1. Nah, bisa nak? Bisa dipahami nak? Bisa, Pak. Hah? Bisa, Pak. Bisa, Ya, Pak. Bisa, Pak. bagus, 9A. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Silahkan dilihat di slide-nya yang kembali yang nomor 2. Soalnya nomor 2.
fx sama dengan min x kuadrat ditambah 2x. Apa bedanya? X-nya minus, Pak. Nah, x-nya minus. X kuadratnya minus. Nah, x-nya minus. Maka kalau saya buatkan min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau x-nya min 2, maka fx-nya berapa? Bayangannya. Anak-anak udah dapat nyoba? Min 8, Pak. Min 8. Kalau min 1? Min 3. Min Min 3, Pak. 3. Kalau 0? 0. 0, 1. 0. 1. 1. Kalau 2? 0. 0, 3. Min 3. Min 3. Min 3. 4, min 8. Min 8. Ini berpasangan. Ya, berpasang-pasangan dengan jelas tanpa menggambar grafik. Kalau kita disuruh menanyakan grafiknya nggak jelas tadi ya. Anak-anak kan bisa menggambar grafiknya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Ya. Nah, tanpa menggambar grafiknya, kira-kira persamaan sumbu simetrinya. X sama dengan 1. Nah, persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan 1. Di sini kelihatan ya. Kemudian yang kedua, pembuat nol fungsi. 2 sama 0, Pak. 2 sama 0. Ya, pembuat nol fungsi. X1-nya sama dengan 0. 2. Oh, X2 sama dengan 2. X2-nya sama dengan 2. Jadi 0 dan 2 ini membuat fungsi itu bernilai 0. 0. Nah, kemudian yang ketiga, apa tadi? Setelah pembuat nol fungsi? Nilai ekstrim. Iya, nilai ekstrim. Kalau nilai ekstrim sekarang, maksimum apa minimum? Maksimum. Maksimum. Karena parabolanya seperti ini tadi, ya. Parabolanya Menghadap ke bawah, berarti nilai maksimum. Nilai maksimum fungsi adalah 1. 1. Yang nomor 4, koordinat. Titik baliknya 1,1. 1,1. 1,1. Jelas, anak? Oke? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh, jelas. Berarti dari dua contoh ini, ya, dari dua contoh ini kita dapat menyimpulkan dengan menyelesaikan soal yang di slide itu yang terakhir. Apa yang dapat kita simpulkan? Oke. Ya, sedikit kita membahas, anak-anak sudah paham, kita dapatkan kesimpulannya. Anak-anak juga sudah baca di rumah. Yang pertama, grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c
memiliki persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Ya. Jadi dapat kita rumuskan grafik fx jika ada fungsi yang bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c, maka persamaan sumbu simetrinya adalah min b per 2a. Contoh yang tadi, fx sama dengan min x kuadrat ditambah 2x. Lihat, berapa a-nya? Min 1. Min 1, a-nya sama dengan min 1, b-nya? 2. Persamaan sumbu simetrinya? 2 per X sama dengan min. min 2 Per min 2 per min 2. Min 2 per min 2. Per min 2 hasilnya? 1. Jadi persamaan sumbu simetrinya sama dengan 1. ya. Ya, ingat Ya, Pak. persamaan Ya, Pak. simetri. Oke, saya ulangi. Persamaan sumbu simetri fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah min b per 2a. Ya, min b per 2a. Yang kedua. Jika X sama dengan P adalah persamaan sumbu simetri, maka nilai ekstrim baik maksimum maupun minimum adalah Fp. Ulangi, jika X sama dengan P adalah nilai ekstrim, maka nilai maksimumnya adalah XP. Jadi kalau tadi contohnya persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 1 atau min 1, maka nilai ekstrimnya adalah F1. Jika persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 5 gitu, maka nilai ekstrimnya adalah ada F5. Gimana, Nana? Jelas. Ya? Jelas, Pak. Nah, atau nilai ekstrim itu kalau dirumuskan nilai ekstrim min D per 4A. ya, nilai ekstrim min D per 4A. Min D per 4A. sama dengan min D per 4A. A, di mana D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya. Akar. Anak berarti anak sudah mempelajarinya. Sehingga kalau ada persamaan ini, kita tinggal masukkan. Kalau persamaannya tadi X kuadrat min X kuadrat ditambah 2X tinggal ganti. Ingat, yang penting anak-anak tahu mana A, mana B, mana C, tinggal dimasukkan saja. Ya. Jadi nilai ekstrimnya adalah min T per 4A. Ya. Selanjutnya yang ketiga, karena persamaan sumbu simetri dan ekstrimnya sudah didapat, maka yang ketiga
Anak kalau ada yang mencatat silahkan, yang langsung di slide-nya sudah ada. Yang ketiga, koordinat. Titik balik adalah min B per 2A, min D per 4A. per 4A. Atau boleh, kalau tadi X persamaan sumbu simetrinya dengan P, maka di sini P, FP. P. FP. Nah, inilah kesimpulan yang kita dapat tadi. Satu, persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Nilai ekstrimnya adalah min D per 4A. Koordinat titik baliknya adalah min B per 2A, min D per 4A. Ya, Nana sudah cukup jelas. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan sehubungan dengan persamaan sumbu simetri dan nilai ekstrim fungsi. Gimana, Nana? Saya ada pertanyaan, Pak. Oke, silahkan. Jadi kalau kita mau cari sumbu simetri sama nilai ekstrim tuh artinya kita sama dengan cari titik puncaknya gitu, Pak? Iya, titik puncak adalah koordinat titik balik. Titik puncak, mana titik puncak, kan seperti ini. Titik puncak itu kan seperti ini atau seperti ini ya. Ini titik puncaknya. Ya, koordinat titiknya ini adalah koordinat yang ini. Ya, rumus ini. Ini titik puncak namanya. Nilai puncak atau nilai maksimum atau nilai ekstrim, jika grafiknya seperti ini, berarti ini nilai maksimum. Ini maksimum. Kalau seperti ini nilai minimum. Ini koordinat titik puncaknya ini. Dah? Halo? Ya udah, Pak. Hah? Ya, Pak, sudah. Sudah ya? Berarti X-nya itu sumbu simetri dan Y-nya itu nilai ekstrimnya, Pak? Betul. X-nya, nah betul. Yang ini kan X, Y kan gitu. Ini juga X, Y. X-nya ini adalah min B per A, Y-nya adalah min D per A. X-nya itu sama dengan sumbu simetri, ini adalah bayangan dari sumbu simetri atau nilai ekstrim. Oke, dah? Ada Oke, lagi? Pak, jelas, Pak. Sudah jelas? Ada lagi, Pak. Sudah, Pak. Saya senang kelas A interaktif. Kemarin kelas 9D ya. 9D juga interaktif. Cuma mereka lebih panjang ceritanya. Oke. Nana, silahkan dilihat soal yang ada pada bagian akhir. Tanpa menggambar, anak-anak sudah bisa mencari berapa koordinat persamaan sumbu simetri, kemudian koordinat titik balik dan nilai ekstrim fungsi. Silahkan anak-anak untuk dikerjakan soal yang terakhir pada materi itu. Dan anak silakan. Kalau anak tanpa menggunakan gambar atau tanpa menggambar grafiknya, anak sudah bisa menggunakan kesimpulan yang kita dapatkan tadi. Silakan, di sana ada 5 soal. Bisa dilihat soalnya anak? Halo?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, ya Bisa, silakan. Nanti Ya. silakan ditunjukkan hasilnya yang pertama berapa X-nya, berapa persamaan sumbu simetrinya, nilai ekstremnya, dan koordinat titik baliknya. Oke, silakan anak mengerjakan. Saya tunggu. Ya, anak-anak, soal yang pertama sambil dilihat bisa. Tadi lihat materinya juga bisa, saya buka di PowerPoint saya. Yang pertama, fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 12x. Yang kedua, fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5x. Dan yang ketiga, fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 7x. Yang keempat, 8x kuadrat dikurang 16x tambah 7. Dan yang terakhir, min 6x kuadrat tambah 24x dikurangi 19. Ya, kita cari sama-sama. Persamaan sumbu simetri yang pertama, X sama dengan min B per 2A. Min B. Berarti min 12 per 2 kali A, 6. Sama dengan min Min 2. min ya, min 2. Kemudian nilai ekstremnya. Y Nilai sama ekstremnya dengan min D sama per dengan 4A. F min 2. Boleh menggunakan D. Berapa? Min 12. Hah? Min 12, Pak. Min 12, Pak. Min Min 12, Pak. 12, Pak. Iya, iya, Pak. Min 12. Nilai ekstremnya min 12. Min 2. Maka koordinat titik baliknya, Min 2, koordinat min titik baliknya 12. Min adalah 2, Min 2, min 12. min 12. Ya, bagus anak. Yang kedua, anak waktunya lagi sekitar 5 menit ya. Ntar kita sesi terakhir foto-foto ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Yang kedua, X sama dengan
min B per 2A. Min Iya. B per 2A. Berarti min Lim- Min 5 min 5 per 4. per 4. 2 kali 2 4. 4. Hasilnya 5 per adalah 5 per 4. 5 per 4. Nilai ekstrimnya Min 25 per 8 ketemu ya Pak. ekstrimnya min 25 per 25 8, Pak. Per 8. 8. 8. Iya. Berarti anak-anak sudah paham? Ada nggak yang belum paham? Nanti soal akhir semester diantaranya adalah soalnya seperti ini. Ya. Jadi saya ulangi, soal akhir semester diantaranya adalah menentukan nilai ekstrim, menentukan persamaan sumbu simetri, kemudian menentukan rumus fungsi kuadrat atau gambar fungsi kuadratnya diperlihatkan, dicari berapa nilai ekstrimnya. Oke, anak-anak sudah bagus. Tinggal mari kita berfoto bersama-sama sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan. Gimana anak-anak? Sudah? Bersama? Sudah Pak, sudah Pak. Enggak, Pak. Hah? Sudah Pak. Aman Pak, aman. Sudah. Aman, oke. Bagus, bagus, bagus. Ya, bagus semuanya. Ada 29, berarti ada kurang lagi 2 orang ya. Halo semuanya. Angkat jempol. Kelas 9A. Kelas 9A semuanya, ayo. Yap. Sekali lagi. Kelas 9A, terima kasih telah mengikuti Zoom dengan baik dan sangat interaktif. Karena waktu kita, masih lagi sedikit. Kita cerita-cerita. Anak kelas 9A, pelajaran apa yang sudah melakukan pembelajaran dengan Zoom? Baru TIK sama matematika Pak. TIK sama matematika, Pak. TIK sama matematika, Pak. Oh, TIK matematika saja. Ya, bagus. Yang lainnya mudah-mudahan segera. Karena bagi saya, ya, kita walaupun dengan waktu sedikit, tetapi lebih bermanfaat rasanya daripada sekedar memberikan video yang tidak ada pembahasannya. Ya, mudah-mudahan dengan model pembelajaran yang kita laksanakan ini, anak-anak lebih dapat mengerti dan benar-benar mengerti, apalagi kelas A, barometernya kelas 9. Ya, Diandra. Ya, mati ininya semua nih. Pak. Ya, semua saya harapkan bisa berpartisipasi. Tadi kita hanya dapat berpartisipasi ada 29 orang, lebih dari 80%, kurang lagi. Siapa saja tuh yang tidak bisa hadir? Saya belum mengecek absennya. Siapa yang tidak ada tuh? Wahyu nyen Wahyu yang sing teke. Nggak tahu. Pas ya Pak. Oh iya, apa-apa. Ya, saya foto sekali lagi. Bersama-sama kita acungkan jempol bahwa PJJ sudah kelas 9 Arya Lasari. Ayo semuanya. Ya. Ya, terima kasih anak-anak.
waktu kita sudah habis. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya. Ya, ingat salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga selalu dapat belajar. Oke, semuanya terima kasih sekali lagi yang sudah bisa berpartisipasi dan kita akhiri selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Dadah dia. Dadah semuanya. Dadah. Nah.